Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu di materi GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari gerak lurus dan sudah mempelajari peta konsep dari gerak lurus. Kita lihat di sini gerak lurus dapat berupa GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat perbedaannya. Kalau GLB, cirinya adalah kecepatannya tetap, V-nya tetap. Sedangkan GLBB, percepatannya tetap, A-nya tetap. Dan GLBB dapat berupa gerak dipercepat dan gerak diperlambat. Nah, kalau gerak dipercepat ini dapat berupa gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Sedangkan gerak diperlambat, gerak vertikal ke atas. Kita lihat, gerak vertikal ke atas, min gravitasinya negatif, karena melawan arah gravitasi, karena geraknya ke atas. Nah, sekarang kita mempelajari apa itu GLB, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatan tetap artinya besar dan arah kecepatan tidak berubah. Ciri-cirinya, lintasannya berupa garis lurus. Terus kecepatan benda tetap atau konstan. Percepatannya 0, A-nya 0. Kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Kita lihat grafiknya, karena percepatannya 0, grafik posisinya kita lihat posisi X terhadap T. Posisinya seperti ini, kecepatan terhadap waktu, grafik kecepatannya konstan. Nah, ini contoh soal GLB. Dua benda A dan B, benda A dan benda B, berjarak 60 meter. Benda A di sebelah kiri dari benda B. Pada saat yang sama, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Benda A dan benda B bertemu setelah keduanya bergerak selama, kita lihat kecepatannya tetap gitu ya, SA ditambah SB sama dengan 60. Di jarak keduanya ini, kalau dijumlahkan 60 meter. Rumus tadi kita lihat rumus GLB. V sama dengan S per T. Sehingga S adalah V kali T. Kecepatannya tetap. Nah, kecepatannya nggak berubah. Kita lihat V kali T. VA-nya 6 dikali T. VB-nya 4 dikali T sama dengan 60. 6T 4T kita jumlahkan menjadi 10T sama dengan 60. Didapat T-nya 6 sekon. Berarti benda A dan benda B bertemu setelah keduanya bergerak 6 sekon. Seandainya ditanya, setelah berjarak berapa meterkah si A bertemu, bisa kita kalikan langsung. 6 kali 6. VS sama dengan VA kali T. Setelah berjarak 36 meter. Berarti si A berjarak 36 meter, si B berjarak 24 meter. Kalau seandainya ditanya adalah jaraknya ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lari ke selanjutnya kita ke GLBB. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Adalah gerak dengan lintasan lurus yang memiliki kecepatan yang berubah secara beraturan. Kecepatannya berubah. Gerak lurus, percepatannya yang tetap. Beda ya dengan GLB ya. Nah, tadi kalau GLB, kecepatannya yang tetap. Ciri-cirinya, lintasan berupa garis lurus atau lintasan masih bisa dianggap lurus. Kecepatan benda berubah secara teratur. Benda mengalami percepatan tetap. Nah, grafiknya bisa lihat kecepatannya konstan. Ini kecepatannya sekarang tidak konstan. Kalau di GLBB, A-nya yang konstan. Yang pertama di sini adalah gerak dipercepat beraturan. Nah, gerak dipercepat beraturan, gerak lurus berubah beraturan, yang kecepatannya bertambah secara teratur.
Dengan kata lain, percepatannya tetap. Percepatan merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Kita lihat rumusnya adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. Kita lihat nilainya positif ya, kalau dipercepat beraturan. Ada percepatan, ada VT itu adalah kecepatan pada waktu, kecepatan akhir biasanya. V0 itu adalah kecepatan awal. Ini gerak diperlambat. Nah, ini bedanya. Kalau diperlambat, percepatannya min. Persamaannya kita lihat nilai percepatannya negatif karena perlambatan. Berarti min di sini. Rumusnya sama dengan yang dipercepat beraturan. Tapi percepatannya negatif. Rumusnya sama aja. Bisa dilihat. Tapi kalau yang diperlambat, min AT. Gerak vertikal ke atas. Nah, sekarang gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas, gerak satu benda yang dilemparkan ke atas. Nah, berarti dilemparkan ke atas ya. Dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Ya, punya nilai kecepatan awal. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat dengan ketentuan sebagai berikut. Kecepatan benda berturut-turut diperlambat. Kalau kita melemparkan benda ke atas, semakin ke atas kan semakin pelan kecepatannya. Sehingga kecepatannya berturut-turut diperlambat. Arah kecepatan awal berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Kalau kita melempar benda vertikal ke atas, berarti kan berlawanan dengan arah gravitasi. Kecepatan di titik tertinggi, PT, saat sampai titik maksimum, itu benda akan diam. Kita melempar benda ke atas, saat mencapai titik tertinggi, PT-nya sama dengan 0. Kita lihat di sini, kenapa dia min GT? Karena melawan arah gravitasi. VT sama dengan V0 dikurang GT. Rumusnya sama. Tapi A-nya, karena dia searah vertikal, A-nya diganti dengan gravitasi. Min GT, karena bukan bergerak secara horizontal, tapi vertikal. Dan min, karena dia melawan gravitasi. Ingat ya, melawan gravitasi. Min setengah GT kuadrat. Rumusnya sama aja, tapi A diganti dengan G. Nah, sekarang gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah. Sama rumusnya, tapi plus. Karena searah dengan gravitasi. Dan arah gravitasi bumi. Dan ciri gerak vertikal ke bawah, kecepatan awal, dia mempunyai kecepatan awal, V0. Ada kecepatan awal. Di sini poin nomor 3, kecepatan awal benda jika jatuh bebas, V0-nya dengan 0. Jadi kalau tidak ada V0, ini bukan gerak vertikal ke bawah namanya, tapi gerak jatuh bebas. Rumusnya sama semua, tapi kalau gerak vertikal ke bawah plus. Kalau vertikal ke atas, min. Rumusnya sama aja. Nah, ini gerak jatuh bebas. Sama dengan gerak vertikal ke bawah, tapi V0-nya 0, tanpa kecepatan awal. Rumusnya sama saja. Jadi VT sama dengan GT, ini VT sama dengan GT, hanya menjadi setengah GT kuadrat, VT kuadratnya sama dengan 2GH. Nanti bisa dicari nilai P-nya menjadi 2GH per G. VT-nya akar 2GH. Contoh soal. Sebuah bus bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Karena akan mendahului kendaraan lain, maka gerak bus dipercepat. Berarti gerak dipercepat ya. Dipercepat secara beraturan. Sehingga dalam jarak 250 meter, kecepatannya berubah menjadi 72 km per jam. Berarti kecepatan awalnya 36 km per jam. Harus kita rubah menjadi meter per sekon. 3 km ke dalam meter menjadi dikali 1000, 1 jam. Jam berapa detik? 3600. Didapatlah nanti 36.000 dibagi 3.600. Dapatlah 10 meter per sekon. S itu jaraknya ya, 250 meter. VP, kecepatan akhirnya 72 km per jam. Didapat 20 meter per sekon. Berapakah nilai A-nya? Nilai A itu berdasarkan rumus yang ini, gerak dipercepat. Nah, VT sama dengan V0 ditambah AT. VT sama dengan V0 ditambah AT. Sehingga untuk mencari T, berarti VT dikurang V0 per A. Didapat T-nya 10 per A.
Kita masukkan ke dalam rumus. S fenol T ditambah setengah KT kuadrat untuk mencari nilai A. S diketahui fenol T, fenolnya 10, T-nya 10 per A ditambah setengah A kali A, tadi T-nya 10 per A kuadrat. Didapat nanti A-nya 0,6 meter per sekon kuadrat. Contoh yang kedua, sebuah benda jatuh dari ketinggian 20 meter tanpa kecepatan awal. Berarti ke bawah, tapi bukan gerak vertikal ke bawah. Karena di sini tanpa kecepatan awal. Berarti di sini adalah gerak jatuh bebas. Hitunglah waktu dan kecepatan. T dan VT. Ingat tadi rumusnya, H sama dengan setengah GT kuadrat. Atau misalnya bisa S, bisa boleh ya. Bisa Y, nanti kadang-kadang di buku lain itu Y. Itu nggak masalah. Nah, kalau kita buku kita kan di sini H, kadang-kadang di buku lain itu Y. Nah, kalau ini bukan apa S, karena ini kan bukan gerak, ini kan geraknya horizontal. Beda ya, yang dipercepat dan diperlambat. Ini vertikal, kalau vertikal ininya ketinggian, berarti dia mempunyai ketinggian. Kalau ini kan S ini berarti kan jarak yang ditempuh, beda ya. Nanti bisa kalian membedakan nanti. Nah, bisa didapat hasilnya T sama dengan akar 2H per G. Dapat T-nya 2 sekon. VT sama dengan GT. Mana rumusnya Bu? Ini. VT sama dengan GT. Udah ada rumusnya ya. 10 dikali 2, 20 meter per sekon. Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan Ibu. Kalau masih ada yang kurang dimengerti Ananda kita bisa saling sharing, bisa bertanya boleh Ibu, silakan Ibu membuka pertanyaan buat kalian. Kalau ada yang belum mengerti, kita saling sharing. Karena minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian dari GLB dan GLBB. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.